Halo semuanya, perkenalkan saya Julius Jofril Armando dan teman saya Berlana Fiani Panjaitan. Ya, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Ya, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Government Debt and Budget Deficit. Oke, dalam judul itu kami akan memaparkan materi, ada 5 materi. Yang pertama itu ada the size of the government debt, yang kedua problem in measurement, ketiga pajak dan intensif, keempat the Ricardian view of government debt, yang terakhir ada other perspective on government debt. Yang pertama the size of the government debt. Besarnya utang pemerintah. Salah satu cara untuk menilai besarnya utang pemerintah adalah dengan membandingkan dengan jumlah utang yang telah diakumulasi oleh negara. Ya, seperti yang ada di gambar beberapa negara dan jumlah utang-utangnya mereka. Next. Secara historis, penyebab utama kenaikan utang pemerintah adalah perang. Rasio utang PDB meningkat tajam selama perang dan turun perlahan selama masa damai. Banyak ekonom berpikir bahwa pola historis ini adalah cara yang tepat untuk menjalankan kebijakan fiskal. Problem in measurement atau dalam bahasa Indonesianya masalah dalam pengukuran. Masalah pengukuran inflasi. Masalah pengukuran yang paling tidak kontroversial adalah koreksi inflasi. Hampir semua ekonom setuju bahwa utang pemerintah harus diukur secara real, bukan nominal. Defisit terukur harus sama dengan perubahan utang real pemerintah, bukan perubahan utang nominal. Misalkan utang pemerintah real tidak berubah, dengan kata lain, secara real anggaran berimbang. Dalam hal ini, utang nominal harus naik pada tingkat inflasi. Di bawah ada rumusnya, yaitu delta D per D sama dengan P, yang dimana D itu utang pemerintah dan P itu inflasi. Masalah pengukuran kedua, aset modal. Banyak ekonom percaya bahwa penilaian akurat atas defisit anggaran pemerintah harus mempertimbangkan aset dan kewajiban pemerintah. Secara khusus, ketika mengukur utang pemerintah secara keseluruhan, kita harus mengurangkan aset pemerintah dari utang pemerintah. Oleh karena itu, defisit anggaran harus diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset. Masalah pengukuran ketiga, kewajiban tak terhitung. Pertimbangkan pensiun pegawai pemerintah. Para pekerja memberikan layanan tenaga kerja kepada pemerintah saat ini. Tetapi sebagian dari kompensasi mereka ditangguhkan untuk masa depan. Artinya, para pekerja ini memberikan pinjaman kepada pemerintah. Manfaat pensiun mereka di masa depan merupakan kewajiban pemerintah yang tidak jauh berbeda dengan utang pemerintah. Namun, kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari utang pemerintah, dan akumulasi dari kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari defisit anggaran. Menurut beberapa perkiraan, kewajiban implisit ini hampir sebesar utang resmi pemerintah. Masalah pengukuran yang keempat, siklus bisnis. Defisit anggaran yang disesuaikan secara siklis terkadang disebut dengan defisit anggaran full employment.
Defisit yang disesuaikan secara siklis didasarkan pada perkiraan pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak jika ekonomi beroperasi pada tingkat output dan lapangan kerja alami. Defisit yang disesuaikan secara siklis adalah ukuran yang berguna karena mencerminkan perubahan kebijakan, tapi bukan tanpa siklus bisnis saat ini. Pajak dan intensif. Instrumen kebijakan adalah tingkat perpajakan yang dipilih pemerintah masyarakat telah mengabaikan masalah bagaimana pemerintah meningkatkan penerimaan pajak ini. Namun, dalam praktiknya, pajak bukanlah pembayaran sekaligus tetapi dikenakan pada beberapa jenis kegiatan ekonomi. Baik, materi yang keempat adalah dari Ricardian View of Government Debt atau dalam bahasa Indonesia, pandangan Ricardian tentang utang pemerintah. Pandangan tradisional tentang utang pemerintah menganggap bahwa ketika pemerintah memotong pajak untuk menjalankan defisit anggaran, konsumen merespon pendapatan setelah pajak mereka yang lebih tinggi dengan membelanjakan lebih banyak. Menurut pandangan Ricardian, konsumen mendasarkan keputusan pengeluaran mereka tidak hanya pada pendapatan mereka saat ini, tetapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan. Lalu definition of government debt sendiri adalah dalam bahasa Indonesia government debt itu adalah utang negara, adalah surat utang yang dikeluarkan dan dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara. Dalam penganggaran pemerintah memiliki 3 pilihan, yaitu surplus, defisit, dan imbang. Hal ini tergantung dari belanja pemerintah. Dalam hal defisit anggaran, pendapatan pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluaran. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah pajak. Logika dasar persamaan Ricardian sendiri, pemerintah membiayai pemotongan pajak dengan menjalankan defisit anggaran. Pada titik tertentu di masa depan, pemerintah harus menaikkan pajak untuk membayar hutang dan akumulasi bunga. Kebijakan ini berarti pemotongan hari ini ditambah dengan kenaikan pajak di masa depan. Konsumen yang berwawasan ke depan memahami bahwa pinjaman pemerintah saat ini berarti pajak yang lebih tinggi di masa depan. Pemotongan pajak yang dibiayai oleh utang pemerintah tidak mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, membiayai pemerintah dengan utang setara dengan membiayainya dengan pajak. Pandangan ini disebut kesetaraan Ricardian. Oleh karena itu, seharusnya konsumen tidak terdorong untuk membelanjakan lebih banyak pendapatan yang diperolehnya. Intinya dari pandangan Ricardian ini adalah bahwa ketika orang memilih tingkat konsumsi mereka secara rasional melihat ke depan untuk pajak masa depan juga. Lalu materi yang terakhir adalah other perspective on government debt atau dalam bahasa Indonesia perspektif lain tentang utang pemerintah. Dalam pandangan Ricardian, konstitusi harus memiliki anggaran berimbang untuk pemerintah federal dan pemerintah mengharuskan untuk menyeimbangkan anggaran. Ada 3 alasan mengapa kebijakan fiskal yang optimal membutuhkan defisit atau surplus anggaran, yaitu stabilization, tax smoothing, and intergenerational redistribution. Di sini kita akan melihat mengenai anggaran berimbang versus kebijakan fiskal yang optimal. Yang pertama ada stabilisasi. Defisit atau surplus anggaran dapat membantu menstabilkan ekonomi. Ketika ekonomi mengalami resesi, pajak secara otomatis turun dan transfer secara otomatis naik. Meskipun respon otomatis ini membantu menstabilkan ekonomi, mereka mendorong anggaran ke defisit. Yang ketat, aturan anggaran berimbang akan mengharuskan pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran dalam resesi. Tetapi tindakan ini akan semakin menekan agregat permintaan. Yang kedua ada tax smoothing. Defisit atau surplus anggaran dapat digunakan untuk mengurangi distorsi insentif yang disebabkan oleh sistem pajak. Total biaya sosial pajak diminimalkan dengan menjaga tarif pajak relatif stabil daripada membuat mereka tinggi dan rendah dalam beberapa tahun. Yang ketiga ada redistribusi antar generasi. Defisit anggaran dapat digunakan untuk menggeser pajak
beban dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Sebagai contoh, beberapa ekonom berpendapat bahwa jika generasi saat ini berperang untuk mempertahankan kebebasan, generasi mendatang bermanfaat juga dan harus menanggung sebagian beban. Untuk meneruskan beberapa perang biaya, generasi saat ini dapat membiayai perang dengan defisit anggaran. Pemerintah nantinya dapat menghentikan utang dengan memungut pajak pada generasi berikutnya. Nah, kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah menurut pandangan tradisional tentang utang pemerintah, pemotongan pajak yang dibiayai utang merangsang belanja konsumen dan menurunkan tabungan nasional. Peningkatan belanja konsumen ini menyebabkan permintaan agregat yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi mengarah pada stok modal yang lebih rendah dan lebih rendah penghasilan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut pandangan Ricardian tentang utang pemerintah, utang yang dibiayai pajak pemotongan tidak merangsang belanja konsumen karena tidak meningkat sumber daya konsumen secara keseluruhan, itu hanya menjadwal ulang pajak dari saat ini. Nah, sekian materi kami hari ini. Semoga materi kita bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Terima kasih.